Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali saya Fanya kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Rabu 27 Januari 2021 dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Informasi pertama dari Papua, sebanyak 200 prajurit TNI Angkatan Laut asal Papua siap mengawaki kapal perang Republik Indonesia guna menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Laut berhasil mendidik sebanyak 200 putra dan putri asal Papua dan Papua Barat menjadi prajurit TNI Matra Laut melalui pendidikan pertama Bintara dan pendidikan pertama Tamtama tahun anggaran 2020. Kedua program pendidikan yang dilaksanakan selama 6 bulan telah dinyatakan selesai setelah ditutup secara resmi oleh Komandan Satdik 3 TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Hendri Supriyanto di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Usai menjalani pendidikan, selanjutnya 200 prajurit TNI Angkatan Laut asal Papua dan Papua Barat dinyatakan siap mengawaki kapal perang Republik Indonesia yang ada di Komando Armada 3 dan jajaran. Segenap prajurit terdidik dan terlatih ini akan melaksanakan tugas negara sebagai ABK kapal perang, menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan laut wilayah timur Indonesia, yakni di perairan Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, serta alur laut Kepulauan Indonesia 3. Berita selanjutnya dari Surabaya. Cabang berdiri sendiri Jala Senastri Akademi Angkatan Laut memberikan pembekalan kepada taruna-taruni Akademi Angkatan Laut tentang etika pergaulan, berbusana, dan public speaking. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati membuka acara pembekalan etika pergaulan, berbusana, dan public speaking untuk taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 dan 4 yang diselenggarakan oleh cabang berdiri sendiri Jala Senastri Akademi Angkatan Laut dan digelar di Gedung Mas Pardi Kesatrian Akademi Angkatan Laut Surabaya. Dengan adanya acara yang mengusung tema Safety, Ethics, and Value Your Age dengan menghadirkan dosen sekaligus perancang kondang asal Surabaya, Emran Nawawi, diharapkan ini dapat menambah wawasan yang lebih luas bagi taruna-taruni sebagai bekal mereka di kedinasan nantinya. Sedangkan Nyonya Nita Tunggul Suropati selaku Ketua CBS Jala Senastri Akademi Angkatan Laut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari organisasi CBS Jala Senastri AAL yang bertujuan agar para taruna dan taruni dapat mengerti serta memahami bagaimana etika bergaul dan berbusana yang baik di masyarakat maupun di kedinasan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya berangkatkan sebanyak 30 truk yang berisikan bahan bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana alam di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya yang ditunjuk sebagai Posko 2 TNI Angkatan Laut untuk bantuan kemanusiaan kembali memberangkatkan 30 truk berisikan bahan bantuan bagi masyarakat korban bencana alam, khususnya yang berada di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Mamuju, Sulawesi Barat, dengan menggunakan unsur TNI Angkatan Laut KRI Banda Aceh 593. Komandan Lantama 5 Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyisihkan rezekinya untuk berpartisipasi memberikan bantuan kemanusiaan. Saya selaku Komandan Lantama 5 penanggung jawab posko bantuan kemanusiaan untuk bencana alam di Mamuju, Sulawesi Barat dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah menyerahkan semua bantuan barang kepada Panglima Koarmada 2 untuk selanjutnya diberangkatkan dengan menggunakan KRI Banda Aceh. Masih dalam upaya penyaluran bantuan kepada korban bencana alam, Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Avando Bastari juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Avando Bastari menghadiri pelepasan KRI Banda Aceh yang mengangkut bantuan bencana alam yang dilepas oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ing Sudihartawan di Dermaga Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Sebelumnya, Komandan STTAL telah menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada Pangko Armada 2 untuk kemudian diberangkatkan oleh KRI Banda Aceh 593 yang dikomandani Letkol Laut Muhammad Akhnaf dari jajaran Kolin Lamil.
Sebelum acara pelepasan dimulai, dilaksanakan peninjauan KRI Banda Aceh 593 guna melihat dari dekat bahan bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam yang berasal dari berbagai kota TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya maupun Forkopimda di Jawa Timur, serta berbagai organisasi dan lapisan masyarakat Jawa Timur. Berita selanjutnya, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI, Haris Bima Bayuseto, memimpin langsung upacara pembukaan calon seleksi Bintara Prajurit Karir TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2021. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, memimpin secara langsung jalannya upacara pembukaan penerimaan calon peserta seleksi Bintara Prajurit Karir TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2021 yang berlangsung di lapangan apel Markas Komando Lantamal 13 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Penyelenggaraan kegiatan penerimaan calon bintara pria dan wanita prajurit karir gelombang 1 tahun 2021 di tingkat panitia daerah Tarakan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan prajurit TNI Angkatan Laut sebagai pengawal kapal perang dan pasukan marinir. Kesempatan ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang secara sukarela dan berniat mengabdi kepada negara dan bangsa melalui TNI Angkatan Laut. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Fanya dan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Jalas Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.